Jadi kami nanti ya jadi sistem modul, jadi anak-anak biar di lapangan juga bisa latihan belajar Pak. Jadi kedepannya kita di sini hanya menggunakan kayak sistem modul. Jadi anak-anak tetap latihan, tetap berjalan juga pembelajarannya Pak. Jadi gurunya juga nanti kedepannya ini ya bisa saja nanti mengajar di lapangan, di venue-nya masing-masing. Iya, seperti itu Pak. Ada tadi pertanyaan Pak ya, saya rangkum kembali jam 7 pagi tadi kami sudah terima penelpon ya, banyak yang bertanya mengenai sekolah khusus olahraga ini. Yang pertama itu Pak Musar di Selayar ya. Nah itu setelah tamat dari situ apakah bisa melanjutkan juga ke, apakah ada sekolah lanjutannya lagi begitu ya? Sekolah lanjutannya mungkin untuk lebih profesional lagi begitu. Nah, ada bertanya juga bagaimana anak-anak di situ, apakah diasramakan ya? Nah, kalau diasramakan ya, nah mungkin lebih baik lagi. Nah, ini pertanyaan. Kemudian siapa-siapa saja atletnya sudah terjawab tadi begitu ya. Dan ya bagaimana pengaturannya begitu, pengaturan ya anak-anak yang belajar, bagaimana kemudian kapan dengan latihan, siapa-siapa saja kemudian juga menjadi staf pelatihnya itu gitu. Nah itu dia pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Pak Andi. Ya, Pak. Oke, saya jawab Pak yang tadi ya kelanjutannya. Ya, alhamdulillah Pak, kami di sini anak-anak mayoritas lolos ketika dia, karena kami di sini kuotanya 40% itu akan diterima di perguruan tinggi negeri Pak ketika dia mau lanjut, karena kami di sini akreditasi A. Jadi ketika anak-anak yang kemarin mendaftar di UNM olahraga semuanya lolos. Jadi anak-anak kami di sini karena kebetulan kami kerjasama dengan UNM Fakultas olahraga ya, ilmu keolahragaan. Ya, jadi alhamdulillah untuk kuliahnya saya kira cukup sudah terfasilitasi Pak. Jadi tinggal anak-anak ketika dia punya kemauan untuk kuliah, ya tinggal mendaftar dan mayoritas lolos Pak. Tidak pernah saya dengar anak-anak tidak lulus karena sudah tidak diragukan lagi kemampuannya dalam hal olahraga. Itu yang pertama. Kemudian kami juga sudah bekerja sama dengan angkatan Pak, jalur prestasi. Jadi ketika anak-anak berprestasi seperti kemarin itu ada tinju yang lolos polisi, dia menggunakan jalur prestasi Pak. Jadi sudah beberapa banyak anak kami mendaftar di angkatan, dia menggunakan jalur prestasi. Mendaftar TNI, mendaftar Polri, begitu. Ini akan sangat memudahkan begitu Pak ya? Iya, betul Pak. Ya, jadi tidak ribet lagi. Beda tesnya siswa yang umum dengan anak-anak yang berprestasi Pak. Jadi seperti itu. Jadi sudah banyak fasilitas-fasilitas yang dia dapatkan beda dengan yang dari sekolah umum. Ini mungkin bisa jadi referensi bagi orang tua yang ada di rumah, yang ada di mana saja pada pagi hari ini, bahwa jangan ragu begitu untuk ya memberikan perhatian khusus ketika anak-anaknya memiliki bakat di bidang olahraga tertentu begitu. Ini akan menjadi jaminan untuk masa depan, jaminan untuk pendidikannya ya, karena akan sangat mudah untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Misalnya masuk Unhas begitu ya. Bukan hanya UNM saja saya tahu, karena ada yang masuk Unhas pun ini diterima lewat jalur khusus juga begitu. Lewat jalur prestasi olahraga. Betul. Iya, betul Pak. Karena di Unhas itu kami sudah beberapa anak-anak kami, termasuk yang kemarin ini ada yang lolos, bahkan ada yang lolos di beberapa fakultas, mayoritas beberapa fakultas sudah ada di Unhas Pak. Jadi dia yang memperkuat UKM-UKM-nya Unhas untuk ikut kejuaraan-kejuaraan. Jadi seperti itu. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga Pak ya. Ini kan nanti pada bulan September, kalau nggak salah September Oktober kan akan berlangsung pekan olahraga provinsi begitu. Porprov di Sinjai dan Bulukumba. Tidak untuk kemungkinan mungkin ada siswa-siswi Semanko dan juga PPLP ini akan memperkuat daerahnya masing-masing. Apakah seperti itu Pak? Bukan lagi Pak, rata-rata mungkin, tapi hampir semua Pak siswa kami. Jadi nanti kalau ingin memantau kekosongan sekolah kami, pantaulah pada saat kegiatan itu karena hampir kosong sekolah Pak. Kenapa? Dia kembali ke daerahnya memperkuat kabupaten kota masing-masing.
Baik. Iya, Jadi bisa dipastikan sekolah akan ter- kosong, PPLP akan kosong, Semanko akan kosong. hampir kosong Pak, karena Ah, dia seperti cabur senam itu Pak, baik SKU maupun PPLP-nya semua berangkat Pak. iya. Iya, kemudian anak PPLP itu sudah pasti berangkat semua Pak. Kalau sudah PPLP itu sudah pasti bukan mie kaleng-kalengnya nah bilang orang Makassar Kak, Pak. Ya, ini dia. Iya. Jadi ini kemudian nanti mayoritas dia akan ketemu di final, semifinal yang alumni dengan adik-adiknya. Iya. Jadi seperti itulah kalau I- Pemprov Pak. Istilahnya Ya, mungkin jadi orang sini mengatakan para dia ji nanti akan ketemu. kata ya, iya Ah, betul Pak. Jadi dia aja yang akan ketemu nanti di final karena selain itu nanti yang Popda nanti ini Pak, ini persiapan juga nanti ke Popnas Prapopnas ya. yang di Kalimantan Timur itu bulan 9. Jadi kami melakukan sudah persiapan untuk Popnas di Popnas Ya. di Kalimantan Timur. Jadi Pekan bulan 9 olahraga kemudian pelajar nasional ya. ya, kemudian nanti 2023 itu Popnasnya di Bangka Belitung. Jadi seperti itu. Jadi kami sudah melakukan persiapan-persiapan untuk Popnas di Bangka Belitung, Pak. Jadi persiapannya kami sudah alhamdulillah sudah sangat baik. Ya. Pembinaan saya lihat untuk persiapan ke sana karena ajang-ajang yang ada di sini bagi kami itu adalah kayak tryout. Nah, Target kami adalah Popnasnya, Pak. Iya. oke. Jadi Porprov ini sebenarnya hanya seperti tryout saja begitu Pak ya? Iya, bagi kami itu adalah Tryout. sebagai bahan evaluasi melihat sejauh mana perkembangan pada saat latihan, Pak. Artinya Seperti nanti itu. ketika pekan olahraga pelajar ini, ketika pekan olahraga provinsi berlangsung di Bulukumba dan Sinjai, nanti kemudian staf-staf pengajar dari Semanko dan PPLP ini akan melihat di sana, akan mengevaluasi begitu masing-masing atlet, masing-masing siswa-siswi yang sedang memperkuat daerahnya masing-masing begitu Pak ya. Bagaimana perkembangan mereka ketika mengikuti pertandingan begitu? Ya, jadi kami melakukan pemantauan, Pak. Ya. Setiap ada event, ya tetap kami melakukan pemantauan bekerja sama dengan teman-teman di Spora. Jadi setiap ada event yang diikuti anak-anak kami, jadi kami tidak pernah tidak melakukan pemantauan, Pak. Jadi setiap ada kegiatan event-event seperti itu, kami turun ke lapangan melakukan pemantauan bersama teman-teman dari Dispora. Oke. Kami ingin tahu kemudian bagaimana dengan staf pengajar begitu. Staf pengajar dari unsur-unsur mana saja? Apakah hanya dari Dispora saja ataukah dari dosen-dosen dari dosen olahraga yang ada di Universitas Negeri Makassar, ataukah mungkin juga ini ada dari praktisi atau mantan-mantan atlet juga yang turut menjadi pelatih-pelatih mereka ini, Pak Andi Ya, Samsuana? jadi di sini Pak komplit Pak. Ya. Jadi gabungan semuanya yang Bapak bilang tadi. Jadi ada dari pelatih, kemudian ada dosen, kemudian yang mengajar umum juga seperti itu Pak. Ya, ada pelajaran biologi, Ya. fisika, sosiologi, tetap belajar Pak seperti umum. Yang kemudian alhamdulillah kami di sini bukan hanya sebenarnya target kami adalah mencari prestasi di bidang olahraga, tetapi menyeimbangkan antara prestasi olahraga dengan akademiknya Pak. Jadi kami itu adalah visi misi kami untuk selain dari target juara dalam bidang prestasi olahraga, kami juga akan menyimbangkan dengan prestasi akademik. Jadi kami selalu tetap mengirim anak-anak untuk ikut seleksi OSN Pak. Oke, Iya, OSN ya, ataupun juga seleksi masuk perguruan tinggi, Olimpiade. Iya, Oke, Olimpiade. Iya, baik. Olimpiade Sains. Ya Pak Andi, ini kemudian bagaimana dengan penerapan IPTEK olahraga? Kita tahu kan bahwa olahraga ini kan berkembang terus ya. IPTEK saat ini kan sudah diaplikasikan, diimplementasikan juga dalam olahraga begitu. Nah, apakah kemudian dalam pembinaan yang dilakukan di PPLP ataupun juga Semanko ini itu juga turut diadopsi begitu Pak dalam latihan sehari-hari menu yang diberikan kepada para siswa-siswi ini? Iya, alhamdulillah saat ini Pak kami dari Kemenpora melakukan penelitian terkait gizinya, terkait gizi anak-anak.
jadi bekerja sama dengan teman-teman dari UGM. Jadi selama 3 bulan ini memantau gizi anak-anak Pak di sini, apakah sesuai dengan nutrisi yang masuk untuk masing-masing kecaburannya Pak. Karena beda-beda saya lihat nutrisi atau tingkat protein apa dan sebagainya setiap caburnya Pak. Jadi saya lihat ada pengaturannya. Jadi ada ahli gizi memang yang memantau nutrisi atau makanan yang dia konsumsi anak-anak Pak di sini. Oke. Bagaimana kemudian siswa dari Semanko ini yang notabene ini kan mereka berada di luar, ya mereka tinggal tidak di tidak seperti siswa-siswa PPLP, mereka tinggal di rumah keluarga, di rumah pribadi ataupun juga ada yang ngekos begitu. Bagaimana kemudian untuk memantau nutrisi mereka setiap harinya ini, Pak Andi Samsul? Kami ada melakukan tes kesehatan secara berkala Pak. Untuk itu, jadi untuk itu kami melakukan pemeriksaan berkala. Iya, untuk anak-anak SKO. Beda dengan anak-anak PPLP yang gampang terpantau Pak. Dia itu terpantau nutrisinya setiap hari kalau PPLP Pak. Kalau SKO kami melakukan pemantauan berkala biasanya 6 bulan Pak. 6 bulan kalau ya. SKO, Termasuk tes VO2 max begitu Pak ya? Iya. Jadi semua dilakukan secara berkala Pak. Kalau nggak salah atlet ini kan barometernya adalah VO2 max, kemampuan menyerap oksigen begitu. Daya tahannya, endurance-nya. Daya tahunnya. Iya. Kemarin itu dilakukan Pak di tes fisik. Ya, jadi kemarin itu ada tes fisik, ya dilakukan semua itu kepada calon siswa baru. Iya. Oke. Dilihat kemampuannya sejauh mana begitu ya, kemampuan fisiknya. Iya, daya tahan tubuhnya. Iya. Oke. Nah, ini yang jadi pertanyaan kemudian ya, apakah sejauh ini belum ada upaya begitu dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, mungkin sudah diajukan ya, kenapa kemudian ini ke depannya supaya bisa juga ada asrama begitu ya, yang khusus menampung para siswa-siswa SKO ini layaknya PPLP supaya semua bisa terpantau begitu. Pantau bagaimana latihannya, bagaimana kedisiplinan anak-anak, bagaimana gizinya begitu Pak. Ya, doakan kami Pak. Kami sekarang bekerja sama. Ini sudah melakukan beberapa pertemuan dengan Bank Dunia. Mudah-mudahan terrealisasi ini. Kami sudah berbicara, dia sudah melakukan survei lokasi di sini. Kalau tidak ada halangan, bulan Agustus mulai pembangunannya seperti itu Pak. Kalau misalnya terrealisasi, karena kami juga tidak bisa memastikan Pak, karena kami bukan pemberi anggaran. Iya, kalau misalnya kita berharap dari provinsi, kami juga sebenarnya berharap lebih dari provinsi, cuma kami tahu anggarannya, kami sadar diri. Jadi ketika karena kami sudah melakukan permintaan sudah beberapa kali Pak, jadi ya kami berharap bantuan sebenarnya, terutama sebenarnya peralatan juga Pak. Jadi bukan hanya asrama untuk SKO, tapi kami juga butuh peralatan latihan, peralatan latihan demi menunjang pada saat anak-anak latihan Pak. Kenapa? Karena selama ini peralatan-peralatan yang ada baik di PPLP maupun anak-anak di SKO sudah mulai banyak yang rusak Pak. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita mengandalkan hanya dana bosnya kami hanya seberapa Pak, karena kami tidak bisa menerima siswa terlalu banyak. Iya. Oke. Apalagi peralatan olahraga yang memang standar itu kan mahal begitu Pak ya? Mahal Pak, mahal. Iya. Banyak yang harus diimpor begitu. Betul sekali. Harus banyak yang diimpor dan sangat sedikit yang sudah bisa diproduksi dalam negeri. Itu yang menjadi kendala untuk peralatan. Termasuk itu peralatan panahan apa sebagainya Pak ya, yang betul-betul mengeluarkan puluhan juta. Ya. Jadi panahan itu satu set itu sekitar 60-an kalau tidak salah Pak. 60 jutaan. Jadi kalau misalnya ananda dari daerah yang golongan menengah ke bawah, saya rasa sangat sulit untuk
pengadaannya itu. Jadi ya, jadi kalau memang tidak ada bantuan dari pemerintah, perhatian pemerintah, ya susah juga Pak Baik. dalam hal untuk meningkatkan prestasi olahraga. Saya ingin tahu Pak, kalau kemudian anak-anak di SKO ini dengan PPLP ini itu untuk biaya penyelenggaraan pendidikan itu apakah mereka ini ditanggung oleh pemerintah atau mereka masih menanggung masing-masing begitu Pak oleh siswa-siswi ini? Kami di sini kalau dalam bidang akademik Pak gratis, Oke. iya gratis Pak, tidak ada pungutan, alhamdulillah. Kalau terkait kecaburannya, masing-masing di kecaburannya setahu saya juga gratis Pak, tidak ada. Iya. Tapi mungkin saja ada beberapa cabur yang melakukan iuran seperti bulu tangkis itu ada iurannya per bulan itu 20.000 untuk membeli satu, karena biasanya tidak cukup Pak, bantuan dari pemerintah itu tidak cukup. Terkadang baru satu kali dipukul bola Sudah rusak. rusak. Jadi tidak bisa memprediksi sekian banyaknya. Jadi terkadang ada pungutan iurannya itu 20.000 per bulan Pak untuk per siswa seperti itu. Untuk membeli shuttlecock begitu Pak ya? Betul Pak. Karena Hanya ini itu. kan setiap hari barang yang boleh dikatakan setiap saat rusak begitu Iya, karena betul. penggunaan dan harus memang menggunakan Iya. shuttlecock baru. Iya, betul Pak. Oke, Jadi bisa seperti dijelaskan itu. Pak untuk PPLP dan juga SKO ini ada berapa cabang olahraga yang saat ini dibina begitu di sana? Untuk PPLP Pak ada 7 cabang olahraga. Ya. Iya, jadi mulai dari bulu tangkis, silat, karate, kemudian dayung, kemudian panahan, senam sama Takraw ya? takro Pak keluar. Nah, kami juga kasihan juga, inilah yang jadi sebenarnya keprihatinan kami karena takro ini adalah cabur andalan kami di sini Pak, yang keluar dari PPLP. Jadi ada 7 cabang olahraga untuk PPLP, sedangkan untuk SKO ada 14 cabang olahraga Pak. Ya, jadi ada sepak bola, anggar, taekwondo, kemudian voli pasir. Jadi termasuk PPLP itu Pak bagian dari SKO. Jadi ada yang PPLP, ada juga SKO-nya seperti bulu tangkis, ada PPLP, ada SKO-nya seperti itu Pak. Jadi ada 14 cabang olahraga kami bina di sini Pak. Oke. Jadi khusus PPLP ini memiliki asrama ya, kalau nggak salah ada di Sudiang. Iya. Kemudian juga pas ada di samping sekolah Pak, pas di belakang sekolah. Di belakang sekolah betul. Sudah saya lihat tempatnya. Iya. Oke. Nah, ke depan ini Pak, bagaimana kemudian diharapkan untuk pengembangan dua institusi ini, PPLP dan juga sekolah khusus olahraga ini? Apa yang menjadi mimpi begitu Kepala Sekolah Pak Andi Samsu Alam itu supaya ini bisa berkembang lagi, bisa menghasilkan atlet-atlet bukan hanya Sulfianto saja, bukan hanya Rafli Asrul ya, bukan hanya atlet-atlet lain, tapi juga nanti akan banyak begitu ya, menyamai apa yang ada di Jakarta di Ragunan ini. Saya kira Pak sarananya, intinya kan sarana. Ketika saya melihat grand design sebenarnya sudah bagus Pak. Di Sudiang ini untuk perkembang olahraga sebenarnya sudah bagus grand desainnya, cuma sarananya dibenahi. Maksudnya mulai dari asrama untuk SKO, kemudian peralatan, kemudian memberikan juga seperti santunan kepada siswa untuk merangsang anak-anak ini juga SKO untuk berprestasi seperti anak PPLP Pak. Tapi antara PPLP dengan SKO kami selalu berkolaborasi supaya ketika ada pertandingan tetap juga anak-anak SKO dilibatkan Pak, supaya ketika keluar kan sistem PPLP itu Pak sistem degradasi. Jadi tidak menutup kemungkinan anak SKO itu yang menggantikan anak PPLP Pak. Jadi ada sistem degradasi ketika tidak bagus grafiknya, jadi ada pemantauan, jadi setiap tahun itu Pak evaluasi anak PPLP, ketika tidak ada progres dia tergantikan dengan yang lebih bagus, dan biasanya yang diambil itu dari SKO Pak, seperti itu. Jadi dia masuk dari SKO, masuk asrama begitu menggantikan yang terdegradasi ini ya. Jadi ada sistem degradasi, ada sistem promosi begitu. Iya, betul Pak. Oke. Supaya untuk merangsang anak-anak ini untuk tetap latihan Pak.
Jadi untuk meningkatkan kemampuannya, iya seperti itu. Oke. Jadi misalnya ini anak-anak taruhlah misalnya dia masih sekolah, anak siswa PPLP, kemudian dari Semanko. Nah, kalau dia ikut ke Porprov ya, mewakili daerah tertentu ataupun juga dipanggil oleh cabang olahraga tertentu untuk mengikuti kejuaraan nasional ataupun juga kejuaraan internasional nah mungkin keistimewaannya di situ dia pun akan bisa mendapatkan bonus biasanya begitu Pak ya kalau berprestasi anak-anak ini. Betul Pak, Iya. betul sekali ya. Seperti kemarin ini yang mendapatkan medali ya kan luar biasa apresiasinya pemerintah saya lihat Pak. Jadi sudah bisa membanggakan kedua orang tuanya, kasih naik haji kedua orang tuanya dan sebagainya. Jadi apresiasi bonus itu luar biasa Pak untuk mereka yang sudah berprestasi. Iya. Apalagi nanti ini pada saat Porprov, nah rata-rata mereka akan memperkuat daerah mereka masing-masing begitu. Iya. Oke, Betul, luar biasa. Iya, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan lagi ya kepada orang tua, mungkin sebagai inspirasi begitu bagi orang-orang tua supaya mereka ini tidak ragu begitu kalau ada anaknya yang biasanya kan mereka mengatakan kalau jadi olahragawan mungkin masih saja ada yang memiliki persepsi bahwa olahraga itu belum bisa menjanjikan apa-apa begitu. Nah, mungkin bisa disampaikan, bisa mungkin diberikan sedikit pemahaman ya, supaya mungkin ketika masih kecil sudah punya bakat di bidang olahraga. Nah, di masa datang mungkin kalau usianya sudah sampai, bisa mungkin dibawa untuk ikut tes masuk PPLP ataupun juga di SKO ini, Pak Andi Samsualam. Untuk masyarakat, untuk orang tua di luar sana, terus yang ada di Sulawesi Selatan, jangan ragu untuk mensupport anak-anaknya untuk dalam bidang olahraga, menekuni bidang olahraga. Olahraga sekarang sudah bagian dari industri, bukan lagi tidak menghasilkan uang, tapi sekarang sudah bisa menghasilkan uang untuk olahraga. Jadi ketika ada anak-anak yang berprestasi, khususnya untuk tingkat SMP maupun tingkat SMA, jangan ragu untuk menyekolahkan di sekolah keberbakat olahraga di Sulawesi Selatan. Ini ada satu pertanyaan tersisa Pak dari masyarakat ini. Saya perlihatkan ya. Oke, ini mengatakan ya dari Makassar Pak Tommy. Nah, bagaimana misalnya kalau dia sudah SMA begitu, sudah SMA punya prestasi olahraga. Nah, apakah ini masih pindah sekolah begitu? Pindah sekolah ke SKO ini? Bisa Pak, dengan catatan dia memperlihatkan sertifikatnya. Jadi dia membawa berkas-berkas sertifikatnya ditujukan ke kami, kemudian kami memperlihatkan ke teman-teman dispora, terutama di bagian BPA, Badan Pengembangan Atlet. Ketika dia memenuhi, dia akan dites Pak. Jadi dites kecaburannya, termasuk kemarin ada yang beberapa yang pindah dari sini adalah dari SMA 4 Makassar itu dia mewakili Suratinnya Sulsel Pak. Sepak bola Suratin ya, Piala Suratin. Iya, Suratin kemarin ada beberapa orang yang pindah dari sekolah lain bergeser ke Semangko Pak. Karena kami melihat potensi dan kami harus tampung, kami harus bina bakatnya anak-anak ini karena dia adalah aset masa depan kita. Ya seperti itu Pak. Oke, jadi bisa saja pindah sekolah dari sekolah umum ke sekolah khusus olahraga ini dengan catatan memperlihatkan dokumen berkas-berkas yang mendukung prestasi apa yang sudah diraih begitu. Nah, ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk begitu bergabung dengan sekolah khusus olahraga ini ataukah mungkin bergabung di PPLP ini ya. Oke, ada pertanyaan lain juga ini bagaimana dengan cabang olahraga atletik ini kan belum disebut-sebut nih Pak. Atletik kan juga. Nah, ini atletik. Atletik ini adalah idolanya juga Sulsel Pak. Kami juga di sini atletik ini termasuk cabang olahraga yang banyak diminati di pendaftar kali ini. Jadi saya melihat animonya masyarakat, terkhusus kabupaten kota yang mengirim banyak atletik cabang atletik kemarin itu dari Kabupaten Luwu Utara Pak. Luwu Utara. Luwu Utara itu dia salah satu penyumbang
atlet berprestasi di cabang olahraga atletik. Oke. Ya, jadi ada beberapa di sini yang anak-anak PPLP dari Luwu Utara bergabung di sini Pak, karena memang di sana adalah Luwu Utara itu masuk ada namanya PPLPD. Oh, PPAPD ya. PPLPD Pak. PPLPD, Jadi, PPLPD. Ya, Oke. jadi dia memang sudah kabupaten kotanya itu jadi PPLPD-nya Sulawesi Selatan. Jadi khusus cabang olahraga atletik Pak. Oke. Jadi Di nomor sana apa itu Pak? Kalau sudah boleh tahu, kalau yang selama ini menjadi idola di PPLP ataupun juga di SKO untuk cabang olahraga atletik ini? Sprint Pak, lari 100 meter dan 200 meter. Ya, kemarin itu terakhir itu di Popnas kami meraih perak Pak untuk atletik untuk 100 meter dan 200 meter. Oke, lari jarak pendek begitu Pak ya, nomor lari jarak pendek. Iya. Oke. Ternyata nomor lari ini cukup banyak yang peminatnya begitu ya. Iya. Oke, yang seperti mungkin dari Jene Ponto ini atletik. Ya. Ada juga Pak, ya. Ada juga dari Jene Ponto itu kemarin saya terpantau itu Jene Ponto ada, kemudian dari Pindrang yang 10K juga ada dari Pindrang. Lari jarak jauh. Dia juga, jadi dia juga itu lolos Pemprov. Saya lihat biodatanya ya sudah lolos Pemprov, jadi otomatis baru mau mendaftar di sini sudah lolos Pemprov. Jadi sudah beberapa nih anak-anak ini Pak yang pendaftar ini yang ikut Pemprov nanti, jadi kayaknya sangat sengit persaingan di Pemprov nanti, Pak. Di Pemprov ya. Betul. Ini akan menjadi pertarungan bagi atlet-atlet yang berasal dari PPLP dan juga SKO yang yang memperkuat daerah mereka masing-masing di Pekan Olahraga Provinsi yang menurut kalau di SKO ini di Sekolah Khusus Olahraga Porprov itu hanyalah merupakan ajang uji coba begitu Pak ya, try out. Nah, nanti outputnya kita bisa lihat pada saat Popnas. Mudah-mudahan Popnas ada perbaikan begitu prestasi nanti di situ. Iya. Baik, terakhir Pak, apa nih harapannya begitu Pak Andi Samsu Alam terkait dengan pengembangan sekolah olahraga kita ini begitu? Harapan kami intinya semoga pemerintah memperhatikan perkembangan sekolah kami di sini, karena sekolah di sini adalah untuk Sulawesi Selatan. Seperti itu Pak. Baik. Jangan ragu-ragu sekali lagi ya untuk membawa anaknya bergabung di Sekolah Khusus Olahraga. Bergabung bersama kami di SMP dan SMA Keberpakatan Olahraga. Baik Pak Andi Samsu Alam, sayang sekali masih banyak pertanyaan sebetulnya, mungkin lain waktu lain kesempatan banyak yang menelpon Siap. Kita akan buka kembali kesempatan ya terkait dengan keberadaan Sekolah Khusus Olahraga ini. Terima kasih sudah bergabung dari Makassar pada hari ini Pak. Sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Salam jaya olahraga. Jaya. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sayang sekali waktu kita sangat terbatas ya. Oke, di kesempatan pagi hari ini kita sudah berbicara mengenai peran Sekolah Khusus Olahraga dalam sebagai sumber atlet berprestasi. Jadi gambarnya sudah banyak sekali tadi ya. Ada Sulfianto peraih medali emas di SEA Games, kemudian Rafli Asrul ya. Ada 2 dari pemain PSM yang berasal dari Sekolah Khusus Olahraga. Kemudian ada banyak sebetulnya. Jadi nanti di Porprov Pekan Olahraga Provinsi yang akan berlangsung di Sinjai dan Bulukumba ini merupakan tempat ketemunya seluruh atlet-atlet yang berasal dari PPLP dan juga SKO ya. Nah, bisa dipastikan bahwa SKO dan juga PPLP akan kosong karena rata-rata atlet akan memperkuat daerah mereka masing-masing, daerah asal mereka masing-masing. Oke, saya cukupkan sampai sini kebersamaan kita dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. Saya Alfian pamit, selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Setiap kulihat sinar matamu
ingin ku dekat wajahmu agar dapat ku tangkap yang tersirat di dalamnya. Andaikan kau siap untuk bicara dan tahu keinginanmu, agar aku tak perlu bertanya dan menduga sendiri. Oh, apakah cinta yang kau cari? Jawabanmu selalu sama. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Woi, sakit apa lu bro? Berobat gih? Punya kartu JKN kan? JKN? Apaan tuh? Kemana aja lo nggak tahu JKN? JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan. Untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI. Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak bro, gue belum bayar. Pusing. Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan, apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, nggak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Nih, lebih rincinya gue kasih tahu, lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok, daripada lo habisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu, biar pas sakit gini lo gak pusing bro. Oke deh bro, mulai sekarang gue harus tepat waktu bayar iurannya. BPJS Kesehatan 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi.